Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Dan soal-soal ini standar SBMPTN atau UTBK. Coba perhatikan soal yang pertama, ini ada kawat bersih panjang ditarik menjauhi kawat lurus yang berarus I konstan seperti ditunjukkan gambar. Maka apa yang terjadi? Kita jawab ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan yang pertama adalah hukum Faraday yang mengatakan bahwa geger induksi dapat dibangkitkan oleh perubahan flux magnetik. Nah, yang kedua kita menggunakan hukum Lenz bahwa medan magnet induksi yang disebabkan arus induksi selalu melawan perubahan medan magnet eksternal penyebabnya. Jadi kalau medan magnet induksi membesar, maka medan magnet eksternal akan memperkecil. Jika medan magnet induksi mengecil, maka medan magnet eksternal penyebabnya akan memperbesar. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menentukan arah arus induksi yang terjadi dalam suatu kumparan atau loop. Baiklah, sekarang kita akan menentukan dulu arah induksi magnet yang disebabkan oleh kawat lurus berarus I yang arahnya ke kanan ini. Nah, karena kawat kotak ini berada di bawah kawat lurus, maka kita tentukan arah induksi magnet dulu di bawah kawat lurus ini ya. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kalau 4 jari Anda ini menunjuk ke bawah, kenapa ke bawah? Karena kawat kotak ini berada di bawah kawat lurus ini ya. Nanti menunjuk ke bawah, sedangkan ibu jari diarahkan ke arus ya. Arus yang mengalir di dalam kawat, kemudian arah telapak tangan itu akan menunjukkan arah induksi magnetnya. Jadi kalau aturan ini Anda terapkan, maka nanti akan ada induksi magnet yang dihasilkan kawat lurus di bawahnya berarah masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Jadi B di sini itu adalah induksi magnet yang disebabkan kawat lurus berarus I. Nah, dengan arah masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini ya. Induksi magnet yang disebabkan kawat lurus itu dirumuskan ini ya. Kawat lurus yang dengan panjang tak hingga maksudnya. Jadi induksi magnetnya adalah μ0 I per 2πa begitu ya. Nah, perhatikan di sini. A itu kita ambil, anggap aja jarak titik pusat massa kawat kotak terhadap kawat lurus ini. Saya beri nama A. Jadi kalau kita lihat di sini, kawat kotak ini kan digeser menjauhi kawat lurus panjang ini. Kalau digeser menjauhi, tentu saja nilai A itu akan membesar. Nah, kalau A-nya membesar, maka B-nya itu pasti akan mengecil. Jadi induksi magnet yang ditimbulkan kawat lurus berarus konstan ini akan mengecil. Nah, kalau B eksternalnya mengecil berdasarkan hukum Lenz, maka B induksinya itu harus memperbesar. Nah, karena baik medan magnet eksternal maupun medan magnet induksi itu adalah vektor, nah oleh sebab itu agar B eksternal yang mengecil itu menjadi lebih besar, tentu saja B induksi itu arahnya juga harus masuk bidang gambar. Ingat ya, kalau dua vektor sama arah dijumlahkan itu akan membesar kan? Beda dengan kalau berlawanan. Jadi sekali lagi, karena B eksternalnya mengecil, maka B induksi itu akan memperbesar. Karena memperbesar, maka arah vektornya harus sama dengan arah vektor B eksternal. Nah, untuk menentukan arah arus induksi, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Nah, ibu jari nanti digunakan untuk menunjukkan arah B induksinya. Sedangkan arah arus induksinya ditunjukkan oleh arah remasan 4 jari tangan kanan ini. Jadi kalau B induksi ini arahnya kan cross ya, masuk bidang tegak lurus, maka ibu jari Anda itu masukkan bidang. Jadi mengarah ke bidang secara tegak lurus. Ibu jarinya diarahkan ke bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Sedangkan 4 jari Anda yang meremas itu akan menunjukkan putaran arus induksi dalam loop kawat kotak itu. Nah, jadi kalau kita terapkan kaidah tangan kanan ini, maka akan dihasilkan arus yang memutar searah putaran jarum jam.
Jadi kalau kawat kotak ini digeser menjauhi kawat lurus sangat panjang ini yang berarus konstan I, maka akan ada arus induksi yang memutar searah putaran jarum jam. Nah, kenapa ada arus induksi? Tentu saja karena memang ada perubahan fluk magnetik yang terjadi dalam kawat kotak ini. Perubahan fluk magnetik itu disebabkan karena adanya perubahan medan magnet. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Nomor 2, kumparan tipis 5 lilitan dan berambatan 40 ohm ditembus medan magnet 0,4 Tesla dengan arah tegak lurus bidang menjadi pembaca. Luas penampang kumparan 10 cm persegi. Dalam waktu 0,2 sekon medan itu menghilang. Maka arus yang mengalir dalam kumparan berapa? Kita jawab. Jumlah lilitannya 5, sedangkan hambatan loop ini adalah 40 ohm. Nah, awalnya di sini ada medan magnet sebesar 0,4 Tesla. Nah, tetapi dia menghilang dalam waktu 0,2 sekon. Menghilang itu berarti 0 ya. Jadi B akhirnya 0. Nah, luas penampang dari lingkaran ini, loop lingkaran ini adalah 10⁻³ meter kuadrat, sedangkan selang waktu hilangnya induksi magnet atau medan magnet tadi adalah 0,2 sekon. Nah, coba perhatikan baik-baik. Fluk yang dialami oleh kawat melingkar ini adalah BA cos theta, tetapi kita lihat B tegak lurus A karena B-nya masuk bidang gambar, sedangkan lingkaran ini kan pada bidang gambar. Jadi kalau begitu medan magnetnya tegak lurus dengan luasan loop lingkaran ini. Nah, karena tegak lurus maka fluk yang diterima oleh loop lingkaran ini maksimum gitu ya. Loop kumparan sebenarnya ini ya, loop lingkaran ini berupa kumparan yang melingkar. Jadi fluknya maksimum sebesar B kali A. Nah, terus kemudian perubahan fluk yang terjadi dalam loop kawat melingkar ini adalah delta B kali A. Jadi perubahan fluknya ini terjadi karena apa? Ada perubahan medan magnet. Ini tadi dari ada menjadi menghilang, berarti berubah ya. Sedangkan luas dari loop lingkaran ini atau loop kumparan ini tetap. Nah, kalau kita lihat delta B itu berarti kan B akhir kurang B awal ya. Jadi kita masukkan aja bilangannya, B2 itu 0, B1-nya 0,4, sedangkan A-nya 10⁻⁻3. Oleh sebab itu di sini hasilnya nanti perubahan fluk yang terjadi pada loop kumparan melingkar ini adalah min 4 kali 10⁻⁻4 Weber. Tanda min ini menunjukkan adanya pengurangan fluk. Nah, dengan hukum Faraday, maka GGL-nya kita bisa hitung ya, GGL induksi yang terjadi dalam loop lingkaran itu, yaitu min N delta fluk per delta T. Nah, kita masukkan aja, N-nya 5, delta fluknya sudah ada kan, ini kita masukkan ke situ. Nah, selang waktu terjadi perubahan fluk adalah 0,2, akhirnya kita dapatkan hasil 10⁻⁻2 volt. Nah, arus induksi yang terjadi di dalam kumparan ini adalah epsilon per R, berarti 10⁻⁻2 dibagi 40. Nah, hasilnya adalah 0,25 kali 10⁻⁻3 ampere atau 0,25 miliampere. Nah, ini saya simpan hasilnya, ini harusnya ya 0,25 miliampere. Nah, untuk menentukan arah arus induksinya itu kemana, itu sangat mudah sekali dengan menggunakan hukum Lenz dan kaidah tangan kanan. Saya ingatkan sekali lagi ini tangan kanan ya. Nah, B induksi nanti ditunjukkan arah ibu jari, sedangkan 4 jari yang meremas itu untuk menunjukkan arah arus induksi. Nah, kita tahu bahwa B-nya tadi mengecil, kan dari ada menjadi tidak ada. Berarti B eksternal ini mengecil. Kalau B eksternalnya mengecil, maka B induksi itu akan memperbesar. Bagaimana cara memperbesar? Cara memperbesar adalah B induksi itu arah vektornya harus sama dengan B eksternal. Jadi kalau begitu B induksi arahnya juga cross, masuk bidang ya. Oke, dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini kita bisa menentukan arah arus induksi. Ibu jari Anda arahkan masuk bidang ya. Masuk bidang, tegak lurus menjadi pembaca. Nah, 4 jari yang meremas itu nanti menunjukkan arah putaran arus induksi. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan, putaran arah arus induksi itu adalah searah dengan putaran jarum jam. Jadi kalau begitu, arus induksi yang terjadi 0,25 mA dengan arah searah putaran jarum jam. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat D. Nomor 3.
Perhatikan gambar di bawah ini, pengantar PG yang panjangnya 1 meter dan bermasa 100 gram, pada pusat masanya dihubungkan tali katrolisin tak bermasa. Tali itu dihubungkan beban M yang bermasa 200 gram. Pengantar PG dapat bergeser pelan ke kiri tanpa gesekan dengan laju konstan 1 meter per sekon, tanpa kehilangan kontak dengan rel logam yang berbentuk huruf U yang dihubungkan hambatan R. Medan magnet 2T diarahkan vertikal ke atas sehingga tegak lurus bidang rel. Nilai hambatan berapa? Ini ya hambatan yang dipasang pada gambar ini. Coba perhatikan, ini kan ada beban ya. Ini ada katrol, masanya diabaikan ya. Nah beban ini nanti turun gitu ya. Turun pelan-pelan dengan kecepatan konstan 1 meter per sekon. Kalau beban M besar ini turun, maka tentu saja kawat PG ini akan bergeser ke arah kiri. Jadi kecepatan geseran kawat ini ke arah kiri. Tapi kawat ini memotong medan magnet yang arah vektornya vertikal ke atas. Tentu saja nanti akan timbul GGL pada ujung-ujung pengantar PG yang digeser ini. Kalau timbul GGL, maka nanti muncul arus induksi di dalam pengantar PG ini. Nah, arah arus induksi kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan ya. Ini kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari untuk menunjukkan kecepatan geseran kawat ya. Sedangkan arah B-nya ditunjukkan dengan 4 jari, sedangkan arah arusnya ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Jadi kalau kita terapkan aturan ini, maka arah arus dari B ke G nanti. Ya, dari B ke G. Kalau kawat berarus ini mendapatkan medan magnet, ini kan arahnya medan magnetnya ke atas ya, vertikal ke atas, dengan kaidah tangan kanan, 4 jari menunjuk B, tetap menunjuk B, ibu jari menunjuk arus, dan nanti arah telapak tangannya bisa digunakan untuk menunjukkan arah gaya-lorennya. Jadi kalau kita terapkan kaidah tangan kanan ini, maka gaya-lorennya adalah ke kanan ya, ke kanan. Jadi melawan pergeseran kawat ini. Kawat ini bergeser ke kiri, gaya-lorennya ke kanan. Mirip-mirip seperti gaya gesek gitu ya, melawan perpindahan. Oke, nah sekarang diketahui dalam soal panjang dari pengantar PG adalah 1 meter, masanya 0,1 kg, sedangkan massa beban M besar ini adalah 0,2 kg. Kecepatan geseran kawat 1 meter per sekon tapi konstan. Nah kalau V-nya konstan tentu saja percepatannya nggak ada, 0. Nah B-nya itu diketahui 2 Tesla. Oke. Nah, gaya loren yang terjadi pada kawat berarus ini dirumuskan bil sin theta, tetapi arah vektor medan magnet dengan arah vektor L-nya itu tegak lurus ya. Jadi sudutnya adalah 90 derajat sehingga gaya lorennya cukup ditulis sebagai bil, tapi arusnya itu diurai menjadi GGL per R, hukum Ohm ya ini ya. Nah, sedangkan GGL-nya kita uraikan BLV karena kawat ini bergeser dalam medan magnet ya. GGL pada ujung-ujungnya adalah BLV ya, BLV. Ini bisa dibuktikan dengan hukum Faraday tadi. Nah, oleh sebab itu gaya loren yang terjadi pada KPG ini adalah B kuadrat L kuadrat V per R. Nah, sekarang kita tinjau sistem KPG dan beban M ini. Kita tahu bahwa sistem ini untuk M itu bergerak ke bawah, sedangkan KPG bergerak ke kiri. Nah, kalau kita tinjau sistem berlaku hukum 2 Newton sigma F sama dengan MC sekali A. Massa sistem berarti massa total antara KPG dengan beban ini. Nah, kalau sigma F kita uraikan, maka sigma F itu adalah gaya berat W. Nah, ini kan yang searah dengan perpindahan. W dikurangi dengan F yang melawan perpindahan. Sedangkan tegangan tali tentu saja karena gaya reaksi ya pasti habis. Ini min T plus T habis ya. Oke, sekarang perhatikan tadi saya sudah menemukan gaya loren pada KPG ini kan B kuadrat L kuadrat V per R. Ini saya simpan di sini ya. Kita lanjutkan tadi W min F itu kan sama dengan MC sekali A. Ini saya tulis lagi. Tapi A-nya itu kan 0. Kenapa? Ya karena V-nya konstan. Dia bergerak dengan kecepatan konstan tanpa percepatan. Jadi A-nya 0. W min F sama dengan 0. Berarti W sama dengan F kan. W itu adalah massa beban ini. Jadi M besar dikalikan G. Gaya lorennya tadi kan B kuadrat L kuadrat V per R. Nah, akhirnya kita dapatkan R-nya adalah B kuadrat L kuadrat V per MG. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bilangannya. B-nya adalah 2, L-nya itu 1, V-nya 1, sedangkan M-nya 0,2,
2, G-nya adalah 10 karena nggak diketahui dalam soal, dianggap 10. Nah ini kalau kita hitung ini kan 2 ya, 2, 4 dibagi 2, 2. Nah ya kan, 4 dibagi 2, 2, sehingga hasilnya di sini adalah 2 ohm. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah C.